Sejarah Islam Bani Saljuk. Asal-usul tempat tinggal bangsa Turki. Bangsa Turki dari suku Oghuz berasal dari Asia Tengah. Bangsa Turki Seljuk memeluk agama Islam pada akhir abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi dengan aliran mazhab Sunni. Nenek moyang dinasti Seljuk, sebuah versi cerita, menyebutkan bahwa mereka berasal dari sekelompok suku bangsa Turki, atau yang dikenal dengan suku Oghuz. Suku Oghuz sendiri pada sekitar abad ke-8 sudah membentuk konfederasi suku yang secara konvensional disebut Negara Oghuz Yabgu di Asia Tengah. Bangsa Turki dari suku Oghuz pada abad ke-10 telah berhasil dipersatukan oleh salah satu klan terkemuka, yaitu klan Kinik. Pasukan Islam terus bergerak untuk menaklukkan wilayah-wilayah di sebelah timur Laut Persia. Kekaisaran Persia merupakan tembok penghalang yang kokoh bagi pasukan kaum muslimin dalam menyebarkan agama Islam di negeri itu. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, penaklukan wilayah Tabarestan selesai dilakukan. Pasukan Islam melanjutkan perjalanan jihadnya di wilayah-wilayah itu dan berhasil menaklukkan wilayah Bukhara pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jumlah orang-orang Turki yang masuk ke dalam lingkaran pemerintahan terus bertambah dan semakin banyak pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah. Ketika Al-Mu'tasim dari Bani Abbasiyah menjabat sebagai khalifah, dia membuka pintu-pintu pemerintahan secara lebar untuk dimasuki pengaruh orang-orang Turki. Keberpihakan Khalifah Al-Mu'tasim yang berlebihan kepada bangsa Turki ini menyebabkan kemarahan yang besar di kalangan masyarakat dan militer. Selanjutnya ada berdirinya kerajaan Bani Saljuk. Pada abad ke-5 Hijriah ke-11 Masehi, orang-orang Saljuk mendirikan kerajaan Turki yang besar, yaitu dinasti Saljuk. Wilayah Rai di Khurasan dan Bahrut di Irak adalah pusat pemerintahan kerajaan Saljuk. Orang-orang Saljuk memberikan pertolongan kepada kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad dan mendukung mazhabnya yang Sunni. Tugrul Bek selaku
pemimpin dinasti Saljuk mampu meruntuhkan kerajaan Bani Buwai pada tahun 447 Hijriah di Baghdad. Tughrul Beg dikenal sebagai sosok yang berkepribadian kuat, cerdas, dan pemberani. Untuk menguatkan hubungan antara Khalifah Abbasiyah, Al-Qaim bi Amrillah, dan Tughrul Beg selaku pemimpin kerajaan Saljuk, maka Khalifah menikah dengan putri Jeffrey Beg, saudara tertua Tughrul Beg. Selanjutnya adalah pemimpin-pemimpin kerajaan Saljuk. Pemimpin pertama kerajaan Saljuk yaitu Sultan Muhammad yang bergelar Alip Arslan atau Singa Pemberani. Pemimpin kedua kerajaan Saljuk yaitu Sultan Malik Shah. Sultan ketiga kerajaan Saljuk yaitu Sultan Nizam al-Mulk. Selanjutnya yaitu kemajuan yang dicapai dinasti Bani Saljuk. Kemajuan yang pertama yaitu adanya perluasan wilayah. Kemajuan kedua yaitu kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu adanya prasarana umum. Dan yang keempat yaitu perkembangan akidah aswaja. Selanjutnya ada sebab-sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Bani Saljuk. Di sini terdapat 7 sebab kemunduran dan kehancuran kerajaan Bani Saljuk. Yang pertama yaitu terjadinya perang saudara yang berlarut-larut baik di antara putra-putra Saljuk maupun tentara. Yang kedua, sistem pemerintahan yang nepotisme, bentuk federasi atau emirat, maka memacu mereka untuk memisahkan diri dari penguasa pusat atau federal. Yang ketiga, banyak para atabik atau pemimpin bapak yang mengasuh putra penguasa ketika masih kecil. Yang keempat ada tidak adanya sosok pemimpin yang kuat dan memiliki kapasitas kepemimpinan seperti ketiga sultan sebelumnya, dan tidak adanya wazir ahli tata negara yang cerdas dan handal yang setara dengan Nizam al-Mulk. Yang kelima, terlaksananya sistem iktah. Yang keenam, konspirasi orang-orang aliran Batiniyah terhadap Kesultanan Saljuk yang mereka lakukan dengan cara membunuh dan menghabisi para sultan
dan pemimpin-pemimpin mereka serta komandan-komandan perangnya. Dan yang terakhir adalah pengaruh serangan tentara Mongol. Bani Saljuk ini. Dinasti Saljuk adalah dinasti yang besar dalam Islam dan masa kepemerintahannya cukup lama. Sistem pemerintahan Saljuk adalah federasi atau serikat, yaitu terdiri atas beberapa negara bagian atau emirat. Setiap negara bagian dikuasai oleh seorang emir dan kekuasaan keluarga Saljuk. Pada tanggal 18 Desember 1055 M. 447H, penguasa Saljuk memasuki Baghdad. Al-Malik Al-Rahim, Amir Al-Umara terakhir dari Bani Buaih, dipenjarakan. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan Bani Buaih dan dimulailah pemerintahan Kerajaan Seljuk. Pergantian kekuasaan ini sekaligus menandai dimulainya periode keempat Kekhalifahan Abbasiyah. Ilmu pengetahuan mulai berkembang dan maju pada masa pemerintahan Malik Syah pada masa Perdana Menteri Nizam Al-Mulk. Nizam Al-Mulk lah yang memprakarsai berdirinya Madrasah Nizamiyah, Universitas, 1065 M, dan Madrasah Hanafiyah di Baghdad. Sejak abad ke-14 M, ratusan madrasah ditemukan tersebar luas di Anatolia, hampir setiap wilayah Anatolia terdapat madrasah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dinasti Seljuk sangat memperhatikan dunia pendidikan bagi rakyatnya. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kehancuran Daulah Abbasiyah, yaitu faktor internal seperti perebutan kekuasaan, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri, kemerosotan dalam bidang ekonomi serta munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Di samping faktor internal tersebut, faktor eksternal juga tidak kalah penting dalam mewujudkan kehancuran Daulah Abbasiyah seperti Perang Salib dan serangan dari tentara Mongol yang meluluhlantakkan Baghdad. Mengingat perannya yang sangat penting, seperti yang dijelaskan di atas yaitu sebagai penguasa waktu, maka kaum Seljuk mampu dengan sangat leluasa menyebarkan ideologi yang dianutnya, khususnya Aswaja. Terlebih lagi dengan munculnya ulama kondang Imam Al-Ghazali, eksistensi ideologi Aswaja sangat sulit dipatahkan oleh lawan-lawannya. Sebab ideologi ini didukung penuh oleh dua kekuatan, yaitu diperkuat oleh para ulama dan didukung penuh oleh para pemimpin. Adapun peristiwa penting yang terjadi pada masa Saljukiyah dalam hubungannya dengan Khalifah adalah 1. Perkawinan politik, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh keluarga Saljuk dengan keluarga Abbasiyah. Pertama kali dilakukan oleh Tugrul Bek, yaitu beliau mengawinkan keponakannya Hadijah binti Daud binti Mikael dengan Khalifah Al-Qaim, Khalifah Abbasiyah. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang baru pada waktu itu, di mana seorang khalifah kawin dengan penguasa kecil. Setelah itu dia sendiri mengawini putri Khalifah Al-Qaim. Ketika itu dia sudah berumur 70 tahun. Sedangkan putri Al-Qaim masih gadis asli. Tradisi ini diikuti para penerusnya seperti Al-Muqtadi Khalifah pengganti Al-Qaim mengawini putri Sultan Malik Syah pada tahun 475H. Perkawinan ini pada asalnya tidak lain untuk mempererat hubungan terutama dukungan dari khalifah terhadap penguasa Saljuk yang masih baru. Sehingga takkan menimbulkan kebencian atau dendam terhadap khalifah. Dua, hubungan antara kekhalifahan Abbasiyah dengan Sultan Saljuk dipengaruhi oleh faktor persamaan mazhab Sunni, keturunan akibat perkawinan politik tadi, dan sikap keluarga Saljuk yang halus. Hal ini berbeda dengan tindakan Al-Basasiri yang kasar sehingga tak disukai khalifah. Mereka saling menghormati, di mana khalifah yang meresmikan dan mengangkat sultan yang baru, Saljuk Agung, atas persetujuan keluarga Saljuk terlebih dulu. Namun untuk daerah Emirat dilakukan oleh Sultan Saljuk Agung, bukan dari khalifah. Kecuali pada waktu Saljuk Agung runtuh, Khalifah bias melantik Saljuk Emirat seperti di Syria.
Semenjak Kesultanan Saljuk, Baghdad menjadi pusat spiritual dan terhormat kembali. Posisi khalifah sebagai penguasa agama berjalan lagi. Sedang Saljuk Agung beribu kota di Rai. Islam yang dianut Kesultanan Seljuk adalah aswaja yang diilhami oleh hadis Nabi yang menyebutkan pembagian orang yang semuanya musnah kecuali pengikutnya dan ulama. Semangat Sunni jelas hadir dalam hati kaum Seljuk. Kebijakan ini menyebabkan penyebaran ideologi Sunni ke seluruh dunia, khususnya di bagian timur Baghdad saat itu. Kemudian pada ia mendukung pendirian perguruan Sunni Nizamiyah, yang memperkuat kelangsungan ideologi aswaja dalam masyarakat Muslim. Dari apa yang telah penulis utarakan, ada beberapa kesimpulan penting yang terjadi pada pemerintahan dinasti Saljuk antara lain. 1. Dinasti Saljuk adalah dinasti yang besar dalam Islam dan masa kepemerintahannya cukup lama. Dua, sistem pemerintahan Saljuk adalah federasi, serikat, yaitu terdiri atas beberapa negara bagian, emirat. Setiap negara bagian dikuasai oleh seorang emir dan bergelar sultan. Namun federasi yang didirikan Bani Seljuk bersifat nepotis, apalagi kekuasaan keluarga Seljuk. Federasi Saljukiyah terdiri dari 5 negara bagian. 3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan agama, kesejahteraan dan perdamaian masyarakat, apalagi di bawah 2 tokoh politik, Sultan Malik Shah dan Wazir Agung Nizamul Mulk. Pada masa inilah lahir beberapa ulama terkenal seperti Al-Ghazali, Al-Hawarizmi, Al-Biruni dan lain-lain. Demikian penjelasan materi kali ini tentang dinasti Saljuk, sebuah dinasti besar yang berasal dari suku kecil khususnya Gus di Turki Namun pada akhirnya, mereka membangun sebuah dinasti pada tahun yang sangat penting dalam sejarah. Mereka terkenal dalam berbagai bidang, juga dalam ilmu umum, ilmu agama, militer, keamanan, kesejahteraan dan perluasan Islam. Namun sayangnya kehebatan mereka tidak bertahan lama. Akhirnya pudar dan hancur karena faktor internal dan eksternal. Berdasarkan sejarahnya, umat Islam kini harus merenungkan dampak yang ditimbulkan oleh perpecahan antara anggota keluarga, sesama agama, dan oleh sistem kehidupan yang tidak demokratis yang harus menjadi itibar bagi generasi sekarang. Jadi, apa yang terjadi pada keturunan suku Gus yang melahirkan dinasti besar Turki Seljuk dan Turki Ottoman tidak akan terulang lagi di kemudian hari.